Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan Yarn dan MapReduce. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, Yarn dan MapReduce adalah komponen dari Hadoop. Dari HDFS akan terhubung dengan Yarn, dan Yarn akan terhubung dengan MapReduce. Sedikit mengulas minggu lalu, arsitektur yang digunakan pada klaster Hadoop adalah master dan slave, di mana nantinya tiap node akan mempunyai perannya sendiri. Sebagai contoh, untuk Yarn dengan peran master, maka di node tersebut akan memiliki daemon resource manager, dan node yang mempunyai peran slave akan memiliki daemon node manager. Untuk pembahasan di sini, saya akan menggunakan Hadoop versi 3. Yarn atau Yet Another Resource Negotiator adalah komponen yang terhubung dengan penyimpanan HDFS. Yarn akan menjadi sistem manajemen sumber data Hadoop, yaitu dengan berinteraksi dengan aplikasi dan melakukan pengaturan penjadwalan sumber daya untuk digunakan. Yarn diperkenalkan pada Hadoop versi 2 untuk meningkatkan implementasi dari MapReduce dan untuk mendukung distributed computer lainnya. Cara kerja Yarn adalah dengan menyediakan API untuk meminta atau request dan working dengan sumber daya yang ada pada cluster. Penggunaan API ini tidak digunakan secara langsung dengan code, tetapi dengan high-level API yang sudah disediakan oleh framework dari distributed computing. Kita lanjutkan dengan cara kerja dari Yarn. Pada node dengan peran master akan ada resource manager yang mempunyai otoritas dalam pembagian sumber daya. Resource Manager juga bertugas untuk menerima permintaan pemrosesan dan memberikan kepada node yang berperan menjadi slave untuk dilakukan pemrosesan sebenarnya. Tugas dari Resource Manager akan juga melakukan optimasi dari penggunaan sumber daya cluster. Akan ada satu Resource Manager per cluster yang bertugas untuk melakukan penjadwalan yang dilakukan oleh komponen scheduler, sedangkan komponen Application Manager bertanggung jawab untuk menerima pekerjaan yang diberikan dan melakukan negosiasi sumber daya. Semisal kita mempunyai satu node client, kemudian terdapat satu node master yang berperan menjadi master yang berisi resource manager. Kemudian di sini semisal kita punya 3 node yang berperan menjadi slave. Ketika ada aplikasi yang ingin berjalan, maka klien akan menghubungi dengan resource manager dengan cara launch atau melakukan submit Yarn application. Kemudian resource manager akan mencari node manager. Saya di sini ada node manager di dalam slave kita. Nah, kemudian untuk menjalankan application master. Jadi di sini ada application master di dalam sebuah container. Jadi semisal di sini application masternya mempunyai container di node yang berbeda. Nah, kontainer ini adalah representasi dari seberapa besar RAM atau memori serta CPU yang digunakan dalam satu kontainer ini. Jadi, semisal satu kontainer bisa berisi 1 core dan 4 GB RAM pada node yang sama. Beberapa kontainer akan menjadi mapper dan ada juga yang menjadi reducer. Mapper dan reducer akan kita bahas di bab berikutnya di MapReduce. Semua kontainer akan dikoordinasikan oleh application master yang terhubung dengan resource manager. Jika ada kekurangan sumber daya, maka kita bisa melakukan permintaan sumber data dari resource manager. Nah, semisal di sini terdapat application master yang kedua. Kemudian di sini dia mempunyai kontainer di node yang berbeda. Jika nanti sumber daya sudah teralokasi, maka kontainer dapat melakukan pemrosesan berdasarkan application master mereka. Kontainer akan melaporkan status MapReduce kepada application master mereka. Jadi sini akan melaporkan. Kemudian dari node manager akan melakukan pelaporan status dari node ke resource manager. Arsitektur dari MapReduce juga akan memiliki peran master slave, di mana job tracker berperan menjadi master dan task tracker menjadi slave-nya.
Job tracker dapat menjadi satu node dengan name node, sedangkan task tracker dapat menjadi satu node dengan data node. Dengan demikian, tugas dari task tracker untuk membaca data akan lebih cepat karena membaca data pada node yang sama. Job tracker akan membagi tugas kepada task tracker dengan mengusahakan menggunakan data lokal. Selain itu, juga melakukan pengawasan terhadap tugas yang gagal sehingga bisa dilakukan penjadwalan ulang. Kemudian, tugas dari task tracker ini selain melakukan tugas map atau reduce, dia juga membaca data dari data node serta melakukan komunikasi dengan job tracker. Jumlah dari job tracker adalah 1 untuk setiap klasternya, dan untuk task tracker akan bisa banyak buah per klasternya. MapReduce adalah suatu framework pemrograman di mana melihat data sebagai kesatuan dari beberapa bagian dan dapat melakukan pemrosesan paralel di dalam banyak node. Setelah kita menyimpan data di HDFS, langkah berikutnya adalah melakukan pemrosesan menggunakan MapReduce. Langkah utama pada MapReduce adalah fungsi map dan fungsi reduce, di mana urutannya adalah map kemudian reduce, di mana dua fungsi ini akan terdapat satu fungsi di antaranya atau fungsi yang tersembunyi yang disebut dengan shuffle and sort. Fungsi map digunakan untuk memecah data, melakukan penyaringan, atau perubahan bentuk data. Hasil dari fungsi map ini akan menjadi masukan atau input dari fungsi reduce. Kemudian pada fase tersembunyi, shuffle and sort bertugas untuk mengatur keluaran dari map untuk dikirim ke reduce. Kelebihan ketika kita menggunakan MapReduce ini adalah akan memiliki ketahanan terhadap kegagalan atau fault tolerance jika dibandingkan dengan model pemrograman terdistribusi atau pemrograman paralel lainnya. Jika pemrograman paralel menggunakan mekanisme seperti log, semaphore, dan monitor, maka MapReduce akan jauh lebih sederhana. Kemudian juga lebih fleksibel karena mempunyai kemampuan analitik dan dapat digunakan pada berbagai tipe data, dan kelebihan yang terakhir adalah memiliki skalabilitas, di mana MapReduce ini juga akan bekerja secara paralel. Sebagai contoh, untuk penggunaan MapReduce yang paling terkenal adalah word count, atau melakukan perhitungan jumlah kata dari suatu teks atau berkas yang kita bagi dalam HDFS. Jadi langkah pertama adalah kita menyimpan berkas kita di dalam HDFS. Jadi semisal kita punya format TXT, kemudian kita simpan dalam HDFS, dan dia nanti akan mempunyai beberapa blok. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan map, di mana membuat pasangan antara key dan value untuk setiap bloknya. Kemudian langkah tersembunyi yaitu shuffle and sort, kita akan mengelompokkan hasil dari map ini berdasarkan key-nya. Kemudian langkah terakhir reduce yaitu melakukan agregasi. Di dalam contoh ini kita akan melakukan penjumlahan dari jumlah kata yang unik berdasarkan key-nya. Semisal di sini kita mempunyai 4 node yang bertugas sebagai slave. Jadi di sini ada node 1, node 2, node 3, dan node 4. Kemudian langkah yang ke-0 adalah menyimpan data kita dalam HDFS, sehingga nanti perbagian berkasnya akan dalam bentuk blok-blok. Kemudian di sini ada langkah yang pertama yaitu mapping. Pertama kita akan membaca dari berkas tersebut. Kemudian kita akan melakukan pemetaan key berdasarkan potongan-potongan kata yang kita punyai dalam berkas kita, di dalam satu blok tentunya. Nah ini di dalam blok 1 kita bisa lihat ada kata di, kemudian di sini nilainya 1, key-nya adalah di, value-nya adalah 1, kemudian taman, nilainya juga 1, terdapat 1, bunga 1, melati 1, dan seterusnya. Jadi ini memang langsung dipotong dari yang kita baca di dalam berkasnya. Kemudian sehingga di node 2 kita mempunyai hasil taman 1, bunga 1, anyelir 1. Mungkin teman-teman sudah melihat di sini ada beberapa redundansi, ada bunga, ada taman, ada mawar, dan seterusnya. Nah ini kita biarkan dalam bentuk seperti itu. Jadi ada key dan value-nya. Jadi ini hasil akhirnya untuk map, di mana ada pasangan key dan value untuk setiap bloknya, dan kita biarkan dalam bentuk seperti ini. Kemudian semisal untuk shuffle dan sort kita menggunakan node 3 dan node 4. Jadi di sini untuk yang misalnya anyelir kita masukkan ke node 3. Kemudian di sini bunga kita masukkan juga, dan seterusnya. Jadi kita susun di sini, kemudian kita short juga di sini.
Kemudian semisal kita bagi di not 4 dimulai dari huruf M gitu ya. Mawar, melati, terdapat, taman, taman. Nah, teman-teman misalnya di sini masih dalam bentuk key value yang tersusun saja. Jadi belum dilakukan penggabungan. Nah, ini nanti yang akan menjadi input dari langkah kita yang ketiga, yaitu reduce, di mana kita akan melakukan agregasi dengan cara menjumlahkan berdasarkan key-nya. Jadi di sini semisal yang anyelir di sini muncul 2 kali. Jadi kita gabungkan. Jadi di sini akan hasilnya adalah anyelir 2. Kemudian di sini bunga ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi hasil akhir dari langkah ketiga reduce ini kita memiliki jumlah kata. Untuk anyelir dia muncul 2 kali, untuk bunga dia muncul 4 kali, dan muncul 1 kali di muncul 1 kali, dan seterusnya. Nah, ini hasil akhirnya bisa kita ekspor ke dalam HDFS, kemudian bisa juga nanti kita baca, kita kembalikan ke lokal kita. Sampai sini dulu video pertemuan kali ini, sampai jumpa di video pertemuan berikutnya.